Welcome to FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin yang selalu setia jadi host and narator. Kebanggaan kalian semua. Dan apa kabar teman-teman semua? Buat teman-teman yang belum dengerin, sobat kalian semua yang belum dengerin episode kemarin, boleh banget langsung dengerin. Dan hari ini gue bersama seorang pria, bosen aja sama cewek terus. Yang katanya sih punya selling stories yang unik ya. Jadi langsung aja kita shoutout. Tapi ini boleh nyebut nama gak? Gak boleh ya. Jadi enaknya gue manggil lo apa nih bro? Bagas aja kali ya. Bagas ya. Bagas. Kenapa Bagas ya? Padahal namanya siapa tadi? Namanya Junet. Anjir ya. Kabar gimana bro? Kabar baik Min. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah baik. Iya so far jadi gimana love life aman? Love life sejauh ini aman-aman aja. Karena sudah ya bisa dibilang menemukan sosok pacar yang sesuai karakter. Oh, alright. Gitu. Tapi sebelum jauh ke sana kesibukan lo apa sih? Kesibukan sekarang gue kerja di kantor kreatif. Apa namanya? Adalah pokoknya. Dirahasiakan. Di sekitaran Jakarta Selatan lah. Oke. Terus udah gitu sibuk voice over doang paling. Terus sama bikin campaign aja buat iklan. Paling itu aja Min. Ajak-ajak gue dong. Boleh banget. Boleh. Kalau ada job, suaranya cocok sih. Kalau ada job VO boleh lah. Boleh cocok nih. Baru. Iklan-iklan yang berat gitu ya. Yeah. Jarum super. Cocok. Cocok buat iklan rokok. Cocok benar. 10 juta tiba-tiba. Kok jadi gue jualan? Jadi jualan. Bercanda. Oke, berarti tadi kesibukan udah ya kerja seperti biasanya lah ya. Tapi kalau love life gimana nih bro? Lo tadi sempat mention ketemu di mana sih emang? Gue tuh sama cewek gue yang sekarang sebenarnya udah jalan 3 tahunan lah. Oke. Gue ketemu sebenarnya kalau kata orang-orang ketemu di sekarang kan bilangnya di suatu aplikasi dating apps gitu. Ya sucks lah ya bilangnya. Kayak masa bisa sih pacaran tapi ternyata gue ngejalanin itu sampai 3 tahun lamanya gitu sekarang. Gitu. Berarti lu dari 3 tahun yang lalu udah main aplikasi itu ya? Udah main aplikasi. Gue startnya sebenarnya dari 2018. Oke, jadi 2018 gue udah main tuh. udah ketemu sama berapa banyak cewek bro? Sebenarnya kalau cewek 10 mah ada. 10 ada. Tapi di under 20? Under 20. Oke. Under 20. Di angka 10 sampai 15 lah. Cuman yang benar-benar ketemu itu 5 orang lah paling. 6 lah sama sekarang cewek gue nih sekarang. Yang udah sekarang 3 tahun ya jalannya. 6 orang ini pacaran? Enggak pacaran. FWB-an? FWB-an. Bangsat. Itu gimana gimmick-gimmick yang lu bikin untuk menuju FWB-an sama mereka tuh gimana? Nah jadi cerita awalnya sebenarnya pas gue download si dating apps ini. Udah gue download. Itu gara-gara temen gue. Di kantor. Kayak lo kan jomblo nih single. Gue dulu sebelumnya tuh jomblo kayak 4 tahunan gitu. 4 jalan 5 tahun lah. Terus gue kenapa jomblo waktu itu? Apa? Nggak ada pacar aja atau emang milih untuk kayak oke lah gue sendirian aja? Gue sendirian dulu waktu itu milihnya. Tapi ternyata lama-kelamaan semakin naik ya libido. Oke. Libido agak naik. Terus gue bingung nih cara mengatasinya gimana. Gue nanya teman gue yang dia ternyata bisa dibilang pakar juga di dating apps. Dia bilang udah lo download aja. Ya lo kenalan-kenalan dulu lah. Oke. Dari situ oh iya ya. Akhirnya gue download 2 aplikasi. Warnanya apa? Warnanya pink sama yang satu itu warnanya biru ya. Oke. Si MB. Hah? Oh, itu kan yang pink kan? Oh itu pink ya?
Itu pink. Iya, Merah gua- kali, merah. 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 Bener itu. Gue Iya. download tuh 2. Tapi ternyata gue lebih suka yang warna merah. Karena jauh lebih jelas kayaknya itu. Dari situ gue kenalan-kenalan. Awalnya gue nyari temen ngobrol doang. Dia temen ngobrol. Terus kayaknya asik nih buat gue ajakin ketemu gitu. Awalnya curhat. Awalnya curhat. Minta muncrat. Nah itu. Dari situ. Iya, terus. Dari situ jadi gue tuh sebenarnya bisa dibilang itu termasuk fetis atau enggak ya? Lo mau fetis lo apa? Jadi gue tuh suka ketika sama ketemu cewek yang pertama waktu itu disebut ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi waktu itu gue ketemu, terus mungkin kan kalau yang sekarang ngajaknya langsung langsung inilah ya, langsung ngewe gitu kan. Oke. Tapi itu freak sih. apa? Iya, menurut gue itu kayak kurang gentleman gitu sebagai cowok kayak gitu. Kalau menurut gue. Iya, lo nggak? I think kayak Iya. orang yang baru kenal, the first impression lo kayak tiba-tiba lo langsung ngajak cewek, anjing lo. Buat gue kayak red flag banget kalau untuk gue ya. Iya, kayak gitulah ya, maksudnya red flag gitu. Nah terus lo waktu itu gimana? Jadi- How to kesananya gitu loh. Jadi untuk gue mengarah ke sananya adalah karena gue banyak mendapatkan tiket-tiket festival waktu itu di saat belum COVID ya. Kan banyak banget tuh ya Iya. festival-festival musik di Jakarta. Gue ajak lah si yang wanita-wanita ini untuk ketemu. Oke. Alibinya adalah nemenin gue liputan konser. Si liputan tuh. Kemarin gue juga nemenin siapa tuh yang liputan. Siapa tuh? Siapa Min? Ada lah. Ada ya. Jadi lo waktu itu udah lama ya? Itu udah lama. Itu 2018 berarti. Lo kerja di mana emang? Apa? Kerja di mana? Sebelumnya gue di radio. Oh iya. Mm-mm. Emang anak radio pasti kalau ada event Ya, pasti nggak mungkin. benar. Sebagai pengamat musik kan, Min. Si pengamat. Si pengamat banget tuh. Si pengamat. Padahal pengennya langsung balik aja. Iya. Iya, Iya, gitu. kita ke booth OT dulu ya. Sore-sore kan biar gak ngantri. Kita ke booth OT dulu. Iya. Ya udah berarti so far kalau dihitung-hitung udah berapa cewek yang lo ajak ke festival? 5 lah. Bangsat. Dan mereka mau. Tapi gue gak pernah maksa. Nah, terus Jadi strategi awalnya adalah gue ngajak dia secara udah kenal personal. Terus gue pindah gitu kayak ke Line atau WhatsApp. Gue ajakin lah, minggu depan mau gak nemenin gue nonton festival, nonton konser. sambil minum. Apa? Sambil minum. Gue belum bilang dia minum. Oh, oke. Nah, jadi kayak kita have fun aja nonton, temenin gue kerja di sana gitu. Terus dia nanya dong kayak, emang lo tiketnya gimana atau tenang aja gue ada gitu. Karena gue ada fasilitas dari kantor, gue bilangnya gitu. Mau dong nemenin. Yeah. Terus ya udah berjalan nemenin nonton konser. Jadi bisa dibilang gue kenal first time ketemu tuh di saat di konsernya itu. Nggak lu jemput? Apa? Nggak lu jemput? Enggak, biasanya gue ketemuan langsung di venue-nya. Kenapa emang? Apa? Kenapa nggak lu jemput? Karena yang gue kenal rumahnya jauh-jauh, Min. Asli gue mager jemputnya kan. Rumahnya di Bekasi anjing. Iya, anjing ke Bekasi kan. Bekasi rumahnya. Enggak, tapi kan dia tinggal di selatan. Ya makanya. Lu tinggal mana sih? Gue tinggal asli di Bogor. Bisa jauh juga dong. Jauh juga kan. Jadi mendingan langsung ketemu di venue lah gitu. Terus. Udah gue ketemu, terus karena pertemuan awal jadi kayak masih canggung kan. Jadi ya kasih minum dulu. dikasih minum. Tekniknya emang orang tua tuh sangat membantu ya. Ya. Karena semuanya butuh BO. Apa tuh? Bimbingan Apa tuh, orang Min? tua. Iya, bimbingan orang tua tuh sangat penting, Min, benar. Terus ya udah gue ajakin beli minum dulu, terus kayak biasanya gue janjian tuh sore. Sore nggak ya jam 5-an lah kayak gitu. Udah nonton terus kayak kenal dia lebih dekat di situ, terus malam-malamnya dia nanya dong, dia tahu rumah gue kan di mana. Terus kayak, lo baliknya gimana gitu. Terus gue cuma bilang,
gue ada fasilitas dari kantor. Hotel. Gue dibukain kamar. Padahal buka sendiri. Men. Jadi modal. anjing. Jadi kalau kata teman-teman gue, kok lu berani banget baru kenal, tapi lo udah buka kamar gitu. Iya. Walaupun lo belum tahu dia mau ngewe sama lo atau enggak gitu. Tapi pada akhirnya mau kan? Pada akhirnya mau. Karena ada BO itu ya, bimbingan orang tua. Iya, betul. Gitu. Iya anjing. Tapi gue nggak tahu juga sih. Apakah dia kayak ngerasa nggak ngerasa kayak takut gitu ya sama kayak pas tahu, gue dapat fasilitas kantor nih. Gitu. Apakah dia nggak menanyakan dulu for make sure kayak anjing aman gak ya? Sejauh yang dari 5 cewek yang gue kenal sih sebenarnya dia nggak pernah nanya kayak gitu sih. Karena kayak aman-aman aja dia bilangnya. Cuman waktu itu ada dari kelima cewek ini ada yang nanya. Apa? Dia bilang, oke, gue ngikut sama lo, tapi pas udah sampai di kamar jangan apa-apain gue. Dia bilang gitu awalnya. Gue nggak maksa. Dia cuma bilang, dia rumahnya di Tangerang. Dia bilang gue ngikut sampai pagi doang. Jadi gue pagi ya subuh gitu gue cabut lah. Cewek-cewek inosen bangsat nih. Inosen, gue suka yang inosen gitu Min. Makin menantang kan jadinya kayak anjing nih ya. Awas nih bangsat. Iya. Gitu. Jadi ya udah. Pas di kamar. Ternyata karena tadi bimbingan orang tua itu ya. Iya. Jadi ya dengan sedikit pancingan-pancingan. Kok kamu lucu banget sih? Ya gitu. Jadi ya udah ternyata ya terjadilah dari 5 cewek itu. Berhasil semua lah bisa dibilang. Berhasil semua. Tapi ada nggak yang kayak tai atau kayak awalnya nolak? Yang tai sebenarnya yang paling gue bikin kaget ya, itu ada di cewek keempat waktu itu gue kenal. Oke. Jadi pas gue ngajakin dia, waktu itu nggak nonton konser tapi, jadi ada acara gitu karaokean di Kemang. Gue ajakin, gue ketemuan di sana, terus gue bilang gue udah buka kamar nih. Terus malamnya gue ngewe lah. Malamnya gue ngewe, terus besok paginya kan masa sekali doang kan, pengen ngewe lagi dong. Pas gue pengen ngewe lagi, terus si anjing ini udah buka dia udah nge-swipe gitu. Terus kayak dia bilang nggak mau ngewe lagi, terus gue kayak pengen nyari cowok lagi lah gitu. Terus dia langsung cabut kayak anjing nih, kok dia lebih bangsat dari gue ya gitu. Apakah dia ngerasa fail sama lo? Mungkin kali ya, karena di situ gue pertama kali ketemu terus nggak banyak ngobrol gitu. Ya. Tapi pernah ada yang kayak pengen dibungkus gitu nggak sih sama lo? Apa yang kode-kode? Oke. Yang kode-kode sebenarnya ada tuh. Jadi waktu itu gue kenal di aplikasi yang pink apa merah tuh ya, itu pink ya, yang ada oke-okenya ya. Iya. Jadi gue kenal, terus jadi gue ketemuan sama dia di konser juga. Tapi itu secara gak sengaja. Di hari kedua. Jadi kan festival 3 hari tuh. Gue hari Sabtunya lah. Jadi ketemunya kenal apa emang gak kenal terus aja kenalan? Sebelumnya udah kenal. Oke. Sebelumnya udah kenal. Terus dari Sabtu gue kenal. Udah kenal sebelumnya, maksudnya udah ketemu. Terus gue nanya kan, lo minggu datang gak kesini? Oke. Terus kata dia, iya gue datang. Cuman dia bilang, besok tuh gue check out sama teman-teman gue katanya. Si cewek ini bilang. Terus gue nggak tahu harus kemana karena barang-barang gue banyak. Jadi gue taruh di mana ya? Kan si anjing ini berarti memberikan pancingan ya, kayak gitu Min ya? Iya, karena rata-rata ya. Gimana Min? Cewek kalau udah kayak gitu tuh pengen diajak balik bareng. Iya, gitu. Kalau nggak jalan kan di festival dimanapun, di klub pun kayak, aduh gue nggak ada yang nganterin gue balik, tapi ngomongin samping gue, ya si anjing. Awalnya ngobrol sama bisik-bisik dikit kan. Si anjing. Iya. Anjing tuh yang kayak gitu tuh. Ya udah bener. Iya. Terus dari situ karena gue belum menyiapkan strategi kan. Besoknya karena dia check out, gue langsung kan, lo berarti udah ada kamar? Langsung, udah kok udah. Padahal gue baru booking tuh di saat itu tuh. Anjing, jadi gue booking dulu. Kurang ajar. Gitu. Jadi,
Ya fucking. Ya, tapi lu sempet mention kayak yang innocent gitu, lu kenapa suka cewek yang kayak gitu? Karena menurut gue lebih apa ya, lebih menantang aja gitu Min. Nah, menantang apanya? Menantang kayak dia tuh nggak mau tapi mau gitu. Jadi katanya dipaksa. Iya. Suruh ganti gaya mau. Mau iya itu bikin bingung kan. Tapi gue anti sama yang kayak gitu sih. Oh lu anti ya? Anti. Karena I think kayak if you having sex kayak lu mau melakukan hubungan, itu ya I think harus konsensual gitu loh. Jangan lo innocent kayak udah ngewe besok paginya lu anjing lu pakai gue gitu. Ya kenapa anjing? Kan udah persetujuan. Maksud gue kayak takutnya ya, gue nggak tahu besok pagi itu dia kayak gitu atau dia ngomong ke orang lain yang kita juga malah jelekin nama kita. Ini kayak tapi kalau buat lo ya karena lo suka ya go ahead. Tapi gitu. Dari semuanya ya ada nggak cewek yang bikin lo baper atau akhirnya ya udahlah gue nggak usah kayak gini lagi gitu. Jujur yang kelima bikin gue baper tuh yang terakhir. Kenapa? Karena pas gue kenal sama dia waktu itu lagi gak ada konser musik. Jadi kehabisan kan. Gue bingung kan, gue cuma punya strategi sih konser musik ini yang bisa membuat gue ngewe. Jadi gue kenal dia secara personalnya kayak PDKT Min. Jadi gue ketemu ya gue makan bareng. Terus gue minum bareng sama dia. Tuh berapa kali, gue 3 kali ketemu kayak gitu. Jadi dari situ anjing kok pas gue mikir kok ini yang ini beda ya? Apa gara-gara gue masa udah ketemu dia terlalu sering yang membuat gue kayak anjing kayak baper nih rasanya gitu. Terus dia juga merasakan hal yang sama Min. Setelah 3 kali ketemu ada konser musik. Dari situ baru gue melakukan strategi gue lagi kan. Taktik Yahudi. Dari situ dan dia udah mau banget dong karena secara gue udah 3 kali ketemu sama dia, kayak auto oke deh gitu. Terus gue bilang juga di awal, ya udah nanti baliknya kayak gue udah buka kamar kita nginep aja gitu. Dan dia oke gitu. Dia baperan, tapi abis ini bapernya pas lagi ngewe nih jangan. Aku baper sama kamu. Cium kening gitu ya. Biasanya kok cium kening jadi baper tuh. Emang iya? Kalau kata cewek-cewek gitu, kalau cowoknya lagi ngewe cium kening, itu berarti cowoknya sayang. Tai. Gitu Bin. Tapi emang pengen cium aja. Oh pengen cium aja, iya. Tapi kalau saya kan nggak ya mungkin ciumnya beda. Ciumnya beda ya. Agak pakai lidah. Enggak, lebih kepada salim. Salim. Anjing. Jokes gue kenapa kayak gitu ya? Anjing. Skip. Iya. Jadi berarti udah lama juga berarti ya? Udah lama juga. Jadi yang pas sama terakhir itu, gue setelah ya nginep sama dia, terus dia ngajakin ketemu lagi untuk dia bilang sayang ke gue. Gue juga kayak bingung tuh. Maksudnya ada cewek yang bilang duluan, kayak biasanya kan cowok kan. Tapi dia langsung bilang kayak, jujur gue sayang sama lo. Maksudnya ini kita kan konsepnya beda nih katanya. Maksudnya kayak PDKT tapi udah ngewe. Biasanya kan pacaran dulu baru ngewe katanya. Iya, ini kan dari naik ke hati kan. Bener. Terus dari situ, menurut lo gimana? Tapi gue jujur di situ gue bilang, gue tapi nggak bisa sampai tahap pacaran. Karena guenya. Karena gue bilang gue nyamannya di sini gitu. Ya karena lu masih pengen sana sini. Iya, gue pengen sama sana sini. Terus ya udah dari situ lost contact sih gue sama dia. Hah? Lost contact gue. Terus nggak pacaran? Dan sekarang pacaran sama dia kan? Itu yang ke-6. Oh si anjing ini. Itu yang ke-6. Tapi gue respect sama cewek-cewek yang mau mengungkapkan perasaannya lo. Asli men. Karena I think kayak ya lo udah ada RA Kartini yang mengagungkan untuk kayak emansipasi wanita. Tapi ketika lo punya perasaan, kenapa lo nggak confess with your feeling gitu lo? Kalau lo sayang ya lo bilang sayang anjing. Iya, kalau lo kangen ya lo bilang kangen gitu. Iya, kalau sange bilang sange ya. Iya. Kan gue ngomong. Dia ngomong. Ya biasanya kan alibinya bilangnya kangen padahal sange kan. Iya. Gitu rata-rata kan gitu. Iya. Kalau udah kata kangen tuh pengen, lebih ke pengen. pengen ngewe. Iya. Terus akhirnya yang kelima ini lost contact karena lo nggak sevisi gitu ya? Nggak sevisi gue sama dia. Dan akhirnya ketemu yang ke-6. Yang ke-6. Tapi baru-baru ini
Yang kelima ngontek lagi. Kehabisan cowok. Kehabisan cowok kayaknya. Kehabisan cowok. Dia kayak ngechat biasa gitu sih, kayak nanyain kabar, terus kayak lo kerja di mana sekarang gitu-gitu. Setelah after berapa tahun? 2 tahun kayaknya. 2 tahunan. Mungkin untuk sebagian orang yang lost kontak Hmm. ketika cinta lo tak terbalas dan setelah after years lo balik lagi, gue nggak tahu entah dia kangen atau gimana. Cuman gue ngerasa kayak kalau untuk sebagian orang tuh balik lagi cuma kayak gue udah biasa aja nih sama lo gitu. Gue pengen for friend, make friend lagi aja kayak temenan lagi gitu loh, silaturahmi. Cuman kalau ya untuk sebagian orang ya nggak tahu juga sih. Iya. Tapi gue jadi kenal baik sih sekarang sama dia. Gitu karena dia ngechat lagi kayak ya hubungannya baik aja gitu. Terus si cewek yang keenam ini gimana nih? Nah, di keenam ini, tapi setelah si cewek yang kelima, sebenarnya gue mau ceritain cewek yang ketiga dulu. Kenapa emang tiba-tiba? Jadi dulu gue main di SMA, pas SMA. Gue main gue kenal sama dia beda 3 tahun sama gue. Dia di atas gue. Oke. Terus udah tuh lost contact, gue cuma temenan di Instagram doang. Di suatu saat pas udah sama-sama kerja, ternyata gue sama dia ada di festival yang sama. Waduh. Gue chat dong. Waduh. Gue chat men kayak, oh lu ada di sini juga, terus ketemu dong, gue bilang gitu. Itu hari Sabtu. Terus gue ketemu sama dia. Kita kenalan langsung di situ, baru pertama kali ketemunya. Alright. Terus di situ gue kayak so berani aja sebenarnya. Gue bilang, besok lo sama siapa? Gue nggak tahu sih, teman-teman gue pada nggak jelas. Terus gue bilang, yaudah besok sama gue aja, mau nggak nonton konsernya? Terus abis dari situ gue melakukan strategi lagi untuk pesan hotel dengan alibi kayak gitu, dan dia mau aja. Iyalah. Gitu. Kadang ya kalau lu mau deketin cewek, lu tuh harus lebih pede dari ceweknya. Benar. Kalau lu nggak pede, cewek juga jadi kayak apaan sih nih? Iya, yeah. Gue punya prinsip soalnya Min. Apa? Lebih baik dibikin pernyataan daripada pertanyaan. Karena cewek nggak suka ditanya, suka dipaksa. Jadi langsung pernyataannya aja. Iya, nggak usah bilang lo mau nginap gitu, nggak usah, langsung aja. Kayak gue udah buka kamar, udah lo kesini aja gitu. Iya. Iya gitu. Iya, gue juga sering tuh dapat fasilitas. Iya, fasilitas berbahaya seperti itu emang ya. Iya. Enggak bercanda. Gitu. Anjir, kantor gue nggak ada yang bisa mendukung untuk itu. Masa sih? Tiba-tiba coba di sini mana? Gue mau nonton festival. Soundrenalin kan bapak-bapak prediksi main kan. Minta. Iya, tapi setidaknya dong. Minta Perwakilannya. 2 aja. Hah? Apa? Si bangsat ini. Sama Sania lah. Kalau jadi pertama ya. Tadi itu deh. Oke. I think ada lagi bro. Itu paling yang harapan lo deh sama cewek lo sekarang. Lo mau nikah gak? Kalau mau ke serius sih gue ada sih jujur. Karena gue udah. Umur lo berapa sekarang? Umur gue 25. Alright. Target nikah umur? Target nikah sebenarnya gue gak ada target sih. Oke. Tapi kalau ya jangan di atas 40 lah. Bangsat lo masih 25, 40 masih jauh. Oh masih jauh banget ya. Masih jauh. Iya. Gitu sih. Jadi gue ya sekarang karena udah ada cewek gue yang berjalan 3 tahun dari aplikasi itu. Oke. Ya gue merasa serius aja dan gak ngejalanin kehidupan yang lama gue itu. Iya. Dan ya buat teman-teman yang dengerin podcast ini, ketika ada cowok kenalan dari dating apps tiba-tiba ngajak festival, jangan mau. Karena itu strategi saya. Tapi gue kemarin tuh ada Halloween party kan. Oke, banyak tuh di mana-mana ya. Ya. Dan gue ngeliat gue sempet kayak sebelumnya, kayak 3 hari sebelumnya tuh gue buka dating apps, gue liat kayak so many cewek yang descriptionnya needed partner for Halloween party. Gue anjing, ternyata ya udahlah, pada nyari juga gitu. Pada nyari juga emang. Ya udahlah, saling membutuhkan aja. Saling membutuhkan ya. Yang penting konsensual, jangan ada paksaan. Benar, karena dipaksa itu tidak enak gitu. Itu dia. Dipaksa, terus gue kayak paksaan tuh nggak baik aja gitu. Nggak baik, benar. Perasaan yang dipaksa, jatuh cinta yang dipaksa, hubungan yang dipaksa, wah it sucks gitu.
Ya udahlah. Tapi ya balik lagi ke kalian semua. I think it's enough untuk episode kali ini. Thank you Bro Bagas sudah Thank you mampir, juga Min. sudah berbagi cerita dan sharing di FWB Podcast. So jangan lupa follow Instagram lu di mana, tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi jangan lupa untuk follow Instagram @FWB. Yang mau kirim cerita juga boleh langsung ke @FWB Podcast. Jangan lupa untuk kasih red bintang 5 dan follow FWB Podcast on Spotify. Akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara and see you. Bye.